Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Akil Indriansyah, NIM 3420 Saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan mengangkat tema model dialogi yang tepat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, bencana COVID-19 saat ini telah menjadi fakta global yang mengerikan dan mengguncang kesadaran teologis banyak orang. Tidak ada satu benar pun yang bebas dari pandemi COVID-19 ini. Bahkan daerah-daerah suci seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, Vatikan, Pedrina, dan Karbala juga ikut terinfeksi virus aneh ini. Di antara yang paling terdampak penyebaran kasus COVID-19 ini ialah kaum agamawan, kaum yang kini menjadi garda terdepan dalam menafsirkan fenomena ini secara teologis. Dalam Islam, penyebaran wabah COVID-19 ini dihubungkan dengan penyakit ta'un, seperti dalam kodifikasi hadis Sahih Bukhari Muslim tentang wabah telah dikenal secara teologis. Namun, yang membuat umat terguncang ialah ketika ada praktik keagamaan yang mulai dilarang pemerintah. Sedikit banyak kebijakan berbenturan dengan teologis, karena umat dilarang sementara berkumpul pada momen ritual keagamaan, seperti dilarang melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau mushola. Meskipun itu juga ada yang mengeyel. Sebagian kalangan menganggap bahwa pelarangan itu merupakan fatwa yang sangat keliru. Nah, pada situasi ini tentu diperlukan cara pandang agama yang lebih posmo, yaitu menghadirkan konsep teologis yang lepas dari pengaruh sekularistik dan politik. Konsep teologi konservatif kerap mengaitkan Tuhan sebagai pemilik otoritas, penyebar ketakutan dan kecemasan. Tugas wakil Tuhan akhirnya membungkam dan menjagal manusia dengan tafsir politis. Model seperti itu terlihat pada teologi Jemaah Islamiyah, ISIS, Wahabiyah, dan lain-lain yang bersikap berlebihan dan cenderung menyesatkan pihak lain secara terbuka. Maka diperlukan cara pandang yang baru, yang postmodernis, yang melampaui cara pandang lama yang tertutup, eksklusif dan ahumanis. Pola penafsiran bahwa pihak lain sebagai neraka dan sumber masalah ialah wujud kegagapan teologis mencari jawaban yang autentik. Menyalahkan perempuan minoritas agama lain atau berbeda madhab sebagai biang kerok atas wabah juga manifestasi ketidaksadaran teologis dan membuat agama semakin dijauhi. Pemahaman teologi secara dekonstruktif akan membuat agama nyaman menjawab masalah. Nilai-nilai intrinsik agama harus memberikan jawaban yang rasional, humanis, dan demokratis, sehingga tidak lari pada pemahaman destruktif atau fatalistis, seperti menyebut bahwa tidak perlu takut pada wabah COVID-19 karena Allah akan menyelamatkan siapapun yang dikehendakinya. Islam mengajarkan sikap rasional ketika berhadapan dengan wabah, seperti dijelaskan Sahih Bukhari Muslim bahwa jangan pernah masuk ke wilayah yang sedang terserang wabah dan jangan keluar jika sudah berada di dalamnya. Hadis Nabi tersebut jelas mengekstrapolasi penanganan untuk tidak menambah risiko di tengah wabah. Nah, Islam juga mengajarkan sikap patuh pada pemerintah dan disiplin pada komando yang dikeluarkan. Di dalam Al-Quran sendiri, seperti surat An-Nisa ayat 59 dan surat Al-Anfal ayat 46 mengajarkan sikap untuk taat kepada pemerintah dan tidak berselisih paham, sehingga umat menjadi tersegregasi, mengacaukan peran pemerintah melalui pandangan agama yang sinis, sarkastis, dan anarkis, jelas bertentangan dengan pesan autentik Islam. Nah, kini diperlukan dekonstruktif teologis merespon wabah ini secara bersama. Agama-agama harus bersatu padu dengan pemerintah melawan penyakit yang bisa mengganggu peradaban kita ini. Perlu dibangun pemahaman pluralisme yang agonistis, yaitu semua agama bersikap aktif dalam melahirkan ekspresi kolektif menyelesaikan masalah COVID-19 ini dengan rendah hati, empati, humanis, dan emansipasif. Sekian kultum milenial yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.